Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, khotbah kita pada minggu ini yaitu Minggu 14 Maret 2021 yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Begini bunyinya, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti yang kita ketahui, topik tentang keselamatan merupakan bagian yang paling sentral dalam pekerjaan pekabaran Injil, dan keselamatan akan selalu berhubungan dengan menjadi bagian dari umat Allah. Keselamatan juga merupakan sebuah refleksi bagi orang percaya, yaitu untuk menghasilkan buah dari keselamatan. Bukan soal selamat atau tidak selamat, karena itu menjadi urusan Allah. Tetapi keselamatan selalu memberikan suatu pemahaman, pengetahuan bersama bahwa keselamatan bagi orang berdosa tergantung kepada karya Allah. Hal itulah yang akan kita dengarkan pada khotbah kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Paulus melukiskan bagaimana situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi pada waktu itu. Sebelum mereka bertobat, menerima kembali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seperti yang kita ketahui, dogma kita mengatakan bahwa setiap orang yang lahir di tengah-tengah dunia adalah orang yang berdosa. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena keadaan konkret umat manusia yang berupa keadaan berdosa dan yang berdasarkan keadaan awal. Paulus melukiskan perbuatan Allah yang juga dialami oleh anggota-anggota yang berasal dari bangsa-bangsa kafir, yang mereka sebut sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk itu ia bertolak dari situasi mereka pada waktu silam. Paulus mengatakan bahwa pada waktu itu mereka telah mati yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Ayat 1, berarti secara posisi manusia secara alami mati dalam dosa dan pelanggaran. Esensi dan kematian adalah hal yang natural yang dialami oleh semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi secara posisi masalah manusia setelah jatuh ke dalam dosa adalah kematian. Kematian disebabkan oleh tindakan mereka yang menyerahkan hidup dan diri mereka dalam pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Manusia waktu yang lampau memiliki kebiasaan terus-menerus hidup dalam dosa, mengikuti jalan dunia yang menguasai hawa dan nafsu mereka menurut kehendak daging dan pengetahuan mereka.
Jadi penyebab dari perbuatan dosa itu karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk terus-menerus berbuat dan melakukan dosa. Bukan orang Kristen kafir saja yang dalam dosa. Jadi orang yang dicap sebagai orang-orang yang kudus, orang Yahudi pada masa itu dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, juga telah melakukan. Artinya mereka adalah sama melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Yang kemudian akan kita lihat bagaimana tindakan Allah akan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang Yahudi yang esensinya didekatkan dengan hubungan dengan Allah, dan orang-orang yang di luar Yahudi yang mereka cap sebagai orang-orang kafir. Tindakan Allah dalam situasi yang seperti digambarkan, ternyata Allah bertindak dan tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya dengan menyelamatkan dari kematian. Paulus menjelaskan penebusan dan keselamatan tentang Allah adalah Allah yang Yunani, plosios, artinya orang yang kaya, belas kasihan atau rahmat. Allah itu kaya akan belas kasihan. Allah itu kaya akan rahmat. Jadi rahmat itu diberikan berdasarkan kasih Allah yang besar, sehingga dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Besarnya kasih itu dan pikiran bahwa kasih dilimpahkan kepada orang-orang berdosa, itu adalah tindakan Allah. Juga kita berbicara tentang seluruh jemaat, mereka semua telah mati karena pelanggaran-pelanggaran, namun mereka telah Allah hidupkan bersama-sama dengan Kristus. Keselamatan itu telah berlangsung dan tetap berlangsung sampai sekarang. Alur pemikiran Paulus menjelaskan bahwa murka dan kasih Allah itu berjalan bersama, karena di situ terletak kebenaran, kebesaran kasih Allah. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-6, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kekayaan yang melimpah-limpah dari kasih karunia kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan kepada kita dalam Yesus tidak sekedar kata-kata, melainkan kebaikan Allah yang tidak pernah diharapkan oleh manusia, tetapi dilimpahkan kepada mereka dalam karya Kristus. Kasih karunia Allah merupakan hasil atau buah dari keselamatan. Kasih karunia Allah merupakan sumber keselamatan. Kasih karunia pemberian Allah itu bukan pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan, menekankan bahwa pekerjaan hasil atau buah dari keselamatan tidak berkenaan dengan pembenaran. Pembenaran tidak berhubungan dengan tingkah laku. Jangan kamu memegahkan diri. Artinya jangan menyangka bahwa pekerjaan yang dikerjakan di dalam atau di luar jemaat adalah jasa, dan karena itu keselamatan diperoleh berdasarkan jasa-jasa atau berdasarkan kesalehanmu. Semua itu adalah karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa yang mau ditekankan dari khotbah ini? Khotbah ini merupakan sebuah perenungan bagi kita, bahwa saya berada di sini, saya harus merefleksikannya. Dari mana saya berada di sini? Dari mana saya datang? Ketika saya berada dalam posisi diselamatkan, dari mana saya berasal? Dahulu kita adalah orang-orang yang terhitung di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Orang Kristen sering melupakan itu. Kita yang dahulu hidup dalam kesesatan sekarang dimenangkan. Sering tergelincir dan terbawa oleh pekerjaan si setan yang notabene sudah dikalahkan di dalam pertobatan kita. Karena itu kita harus mengcover kehidupan kita. Mengapa ini harus terjadi lagi? Mengapa perbuatan pelanggaran ini harus secara terus-menerus berulang lagi? Itu adalah refleksi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga saya tidak boleh memegahkan diri ketika saya melakukan pelanggaran,
melakukan dosa-dosa yang sama. Bukankah seharusnya saya tidak lagi seperti ini? Itu harus merupakan sebuah refleksi keselamatan itu. Jikalau kita mau jujur, kita memang sering menjadi puas karena kurikulum kehidupan kita, jalan kehidupan kita menjadi sebuah perjalanan yang panjang dan kebanggaan tersendiri bagi kita, dan kita memegahkan diri atas perbuatan-perbuatan kita. Bayangkan ketika kita memegahkan diri, 5 tahun saya anggota jemaat, 10 tahun anggota jemaat, 15 tahun anggota jemaat. Tetapi apa dan bagaimana kehidupan saya sekarang ini? Itu adalah menjadi refleksi sebuah kehidupan yang mendapatkan keselamatan. Karena itu kita harus mengingat rel pertama kita. Coba ingat kembali ketika kita belum menjadi siapa-siapa saat ini. Kita adalah orang yang ramah, kita adalah gampang bergaul, kita mudah dihubungi. Setelah ukuran derajat kita dinaikkan, ada perasaan derajat kita makin tinggi. Pada saat kurikulum kehidupan kita semakin tinggi, quality kita dapat menjadi rendah. Jadi sebenarnya kita harus terus-menerus mengingat untuk apa sebenarnya kita ada. Kita harus secara terus-menerus harus mengingat untuk apa kita menjadi Kristen. Saya pikir setiap orang Kristen, jikalau dia ingat dia dahulu adalah seorang pengkhianat besar yang mestinya masuk neraka, saat ini ditebus Kristus, tidak mungkin dia berhenti melayani Tuhan. Jikalau dia dahulu adalah orang-orang yang terhina karena dosa, sekarang dimuliakan Kristus. Karena itu ia tidak mungkin lagi menyombongkan diri. Karena itu semakin dalam pengenalan kita akan Kristus, maka makin dekat kita dengan Tuhan. Kita akan semakin sadar betapa najisnya kehidupan kita dahulu. Namun jikalau kita tidak tahu kesucian Allah, kebesaran Allah, maka kita akan merasa dan merasakan diri kita adalah orang yang besar. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti Paulus berkata hari ini, juga kita mendengarkan perkataan dari Paulus, saya dahulu adalah orang yang binasa. Kita dahulu adalah orang yang binasa, tetapi puji Tuhan, kita bersama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan yang sama, kasih yang sama, mestinya kita sama-sama semakin berbobot, sama-sama mengalami kualitas kehidupan dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, penting menyadari nilai-nilai kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Topik minggu kita saat ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Jangan pernah menggadaikan keselamatan dengan berbuat dosa, karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Barang siapa hidup berbuat dosa, ia sedang menggadaikan keselamatannya. Jangan pernah menganggap biasa tentang kesalahan. Karena saat ini banyak orang-orang melakukan kesalahan didasarkan pada hal kebiasaan, apalagi membenarkan kesalahan. Tetapi kita harus mengingat, kita tidak dapat menghindari kesalahan, namun harus terus menyadari kesalahan itu dan melakukan pertobatan. Karena itu adalah kasih Allah yang menghidupkan. Kasih karunia Allah telah menghidupkan kita. Tidak ada usaha kita dalam keselamatan, tetapi karena iman. Hanya orang bodoh yang tidak mensyukuri keselamatan. Tapi orang yang bijaksana akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Harusnya saya hidup binasa, tetapi sekarang saya beroleh kehidupan karena keselamatan kasih karunia-Mu. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan ada seorang pun yang kehilangan keselamatan. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu, pegang erat-erat, rawat, pelihara sebelum kita sampai kepada akhir. Amin.